Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah nabi yang dimuliakan Allah, sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya. Tapi kita manusia yang biasa, maka begitu kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk. Setiap jengkal rumah kita, kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun rumah itu tidak lagi menjadi tempat kita, karena tak ada yang mau menerima daging yang busuk. Sampai akhirnya kita dihantar. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengantar itu ada 3. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, anak, cucu, istri, suami, sahabat, menantu, andai tolan, kawan sekantor, semuanya ikut mengantar. Ramai mereka. Yarji'u thnani, tapi yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati, belayan jiwa. Sampai masanya kita sendiri juga. Walaqad ji'tumuna furada. Dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Shadaqatun jariyah, anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong, membela di hadapan Allah. Punya anaklah yang dapat berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan. Nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang akan tetap mengalir. Jagalah yang 3 ini. Ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira menyelamatkan kita dari azab Allah. Ada harta yang banyak, zakat, wakaf, infak, sadaqah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Hari ini kita duduk tenang, sejuk, walaupun matahari terik, karena kita bernaung di atap masjid yang kokoh. Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar. Tapi sampai masanya, watakunul jibal kal ihnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wataran nasa sukara, kau tengok pandang manusia itu macam mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam mabuk, sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh. Bukan karena mereka mabuk, tapi karena memang kerak bumi sedang bergerak dahsyat, bergerak kuat, luar biasa. Karena tiang pancangnya gunung bukit tercabut. Dzul Autad memiliki tiang pancang yang kokoh, tapi saat itu tak lagi ada bermakna. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Wa amaluhu, amal yang hari ini lupa beramal. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz dzikra, karena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, solatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina.
kalau aku bersahabat dengan engkau terus berjamaah ke masjid, kalau aku bersahabat dengan engkau aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun ma'allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itulah yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Wattaqu, takutlah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Andai khatib siang ini lupa mengucapkan takutlah kepada Allah, maka batallah khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat batal, berubah solat Jumat menjadi solat zuhur. Begitulah pesan takut kepada Allah. Laki-laki perkasa, sehat walafiat, tak ada satu uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah. Khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, kupesankan kepada diriku, kepada kamu semua wahai kaum muslimin, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah pedagang-pedagang itu ingat mati, mereka tak akan curang dengan kilo timbangannya. Kalaulah pegawai-pegawai itu ingat mati, mereka tidak akan mark up pembengkakan anggaran biaya dan dana. Kalaulah suami itu ingat mati, dia tidak akan menyia-nyiakan anak istrinya. Kalau guru ingat mati, dia tidak akan curang memberikan jawaban kepada muridnya, hanya ingin nilai tinggi, prestasi, piagam, kebanggaan. Tapi sampainya semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa, sebesar apa, apakah ada maaf kalau dia kecil? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan akan ditunjukkan di depan matamu, akan kau lihat dengan mata yang terang, segar bugar, terang benderang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah. Tapi Asi bin Wa'il tak percaya. Apakah mungkin tulang belulang akan hidup lagi menghadap Allah? Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal idham ba'dama baliya wa ramma. Apakah mungkin Tuhanmu menghidupkan tulang ini setelah dia hancur berkeping? Nabi SAW diam sampai akhirnya malaikat Jibril alaihi salam membawakan jawaban dalam surat Yasin. Qul, katakan kepada dia yang tak percaya. Qul, katakan kepada mereka yang sekuler, liberal, yang tak percaya kepada akhirat. Yu'ihal ladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan dia adalah yang dulu pertama kali menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setelah ada dia buat tidak ada, maka dia maha kuasa untuk mengembalikannya lagi menjadi ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak pernah menyangka malam itu adalah malam terakhirku di dunia. Langit tampak biasa, bumi pun tak bergetar, tapi ajal telah datang diam-diam. Namaku Ahmad. Aku seorang muslim, tapi hanya di mulut saja. Salat 5 waktu? Aku sering menundanya hingga lupa. Aku lebih rajin membuka HP daripada membuka mushaf. Lebih takut kehilangan kerja daripada kehilangan iman. Dunia ini telah menyihirku. Harta, gengsi, dan kejaran mimpi membuatku lupa bahwa hidup ini singkat dan kematian itu dekat. Hingga malam itu, aku pulang larut, lelah, tertidur tanpa sholat isya. Tak kusangka, itu menjadi awal dari kehancuranku.
Tubuh ini rebah begitu saja, tanpa wudhu, tanpa sujud, tanpa doa. Dada masih sesak oleh beban dunia, tapi aku tak sempat menitipkannya kepada Rabbku. Aku pikir masih ada esok. Aku pikir aku akan bangun seperti biasa. Tapi malam itu adalah malam yang tak pernah membiarkanku membuka mata lagi di dunia ini. Dan aku tidak pernah bangun lagi. Isya itu jadi yang terakhir. Rasa lelah menidurkanku selamanya. Apa ini? Di mana aku? Kenapa tubuhku tak bisa bergerak? Mataku terbuka, tapi semuanya gelap. Nafasku ada, tapi sesak. Kenapa suaraku tertahan di tenggorokan? Mengapa tubuhku kaku seolah terbelenggu? Ada rasa asing, sepi, dingin, dan perlahan aku sadar. Ini bukan lagi dunia yang dulu ku kenal. Man, Rabbuka. Siapa itu? Suara siapakah itu? Beritahu aku. Suara itu terdengar sangat dekat. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Aku merasa dia melihatku, menatap sampai ke dalam dosaku. Apa agamamu? Siapa nabinya? Aku tahu jawabannya, tapi lidahku keluh. Kenapa? Kenapa aku tak bisa menjawab? Di kepalaku, semua terasa jelas, tapi mulutku terkunci seolah ada beban tak terlihat menahannya. Pertanyaan itu sederhana, tapi dosa-dosaku membuatku bisu. Ini balasan untuk orang yang tahu, tapi tak mau beramal. Yang mendengar azan, tapi berpaling. Yang memilih dunia dan melupakan akhirat. Tuhanku, kembalikan aku. Walau sejenak, aku ingin sujud sekali lagi. Tapi waktu itu telah terkunci. Tak ada pintu untuk kembali. Tak ada detik yang bisa diulang. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan penantian atas balasan. Apa ini? Mengapa tubuhku terbangkitkan? Mengapa semua manusia berdiri? Bingung, ketakutan. Tak ada yang bicara. Hanya suara derap langkah, tangis, dan jeritan yang memenuhi udara. Mata saling berpandangan, tapi tak satu pun mampu memberi jawaban. Hari itu telah tiba.
Matahari sangat dekat. Kulit melepuh, peluh bercucuran di dada sampai ke mata kaki, bahkan sampai tenggelam di keringat sendiri. Aku melihat orang-orang sujud, mereka yang rajin beribadah di dunia. Tapi aku berdiri gemetar. Ambil dia, belenggu tangannya, ikat lehernya, dan giring dia menuju Jahanam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak, jangan. Aku Muslim. Aku juga melaksanakan sholat. Dan aku berpuasa, meski hanya sesekali. Suaraku gemetar, mencoba membela diri. Tapi wajah-wajah itu tetap dingin, tak tergoyahkan. Semuanya terasa sia-sia. Semua alasan yang dulu terasa cukup, kini tak berarti apa-apa, dan kini semuanya sudah terlambat. Kau sholat hanya saat butuh, puasa demi dipuji, sedekah untuk dilihat orang, lidahmu penuh dusta, hatimu gelap oleh dosa, dan kau mati tanpa sempat bertaubat. Menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang mendengar. Aku menggeliat kesakitan, tapi tak bisa lari, tak bisa lepas. Setiap detik seperti abadi, dan siksanya tak pernah berhenti. Apa aku tidak salah lihat? Itu sahabatku. Dia juga ada di sini bersamaku. Mengapa? Bagaimana mungkin? Padahal dia seorang ahli ibadah, selalu taat melaksanakannya. Apa yang telah dia lakukan hingga terjerumus ke tempat ini? Ia tampak taat di mata manusia, tapi hatinya membangkang. Lisannya berzikir, namun kerap membentak ibunya. Amalnya indah, namun penuh durhaka. Aku dipukul malaikat Zabaniyah dengan palu dari neraka. Sekali pukulan, tubuhku hancur, remuk tak bersisa,
lalu disusun kembali, hanya untuk dipukul lagi. Aku menjerit, tapi tak ada belas kasih. Ya Allah, sampai kapan? Aku tak kuat. Ampunilah aku, walau kini semua sudah terlambat. Inilah azab yang dijanjikan bagi para pendusta agama. Kau yang lalai terhadap sholat, yang enggan memberi makan orang miskin. Kau hidup hanya untuk diri sendiri, tanpa rasa takut, tanpa peduli. Kini, semua kelalaian itu dibalas dengan siksa yang tak mengenal akhir. Ya Allah, andai kau beri aku 1 hari lagi di dunia, 1 jam saja, aku akan sujud tanpa henti, aku akan menangis di atas sajadah. Sungguh, aku akan kembali padamu dengan sepenuh jiwa. Tapi, tak ada jawaban. Yang terdengar hanya gema kesunyian dan denting waktu yang telah berhenti. Kesempatan itu telah pergi bersama nyawa yang dulu aku sia-siakan. Tak ada jalan kembali. Waktumu telah usai. Dunia hanyalah persinggahan, dan kau tertipu olehnya. Kau lalai, kau sibuk dengan dunia, hingga maut menjemputmu dalam dosa. Engkau yang masih bisa mendengar suaraku, ketahuilah kau masih hidup, masih punya waktu, masih bisa kembali, masih bisa sujud. Detik ini adalah nikmat yang tak kusadari saat aku di duniamu. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan tunda tobatmu seperti aku menundanya. Jangan abaikan sholat seperti aku mengabaikannya saat lelah dan sibuk menjadi alasan. Jangan menunggu hidayah datang, sementara hatimu terus kau tutup. Dunia itu fana, cepat berlalu, dan tipuannya manis. Tapi akhirat nyata, dan penyesalan di sana takkan menyelamatkanmu. Sujudlah, sebelum kau tak bisa lagi. Kembalilah, sebelum namamu dipanggil untuk terakhir kali. genderuwonya pada mendekat, guys. Ini kan sebenarnya kan makanan genderuwo, guys.
burung gagak itu, karena kita jauh dari pemukiman, kalau kita nggak makan bisa bahaya. Adanya ini ya kita makan ya. Cuman kepalanya jangan cukupkan makan kayak gitu. Daun dasi ya tidak man. Katanya itu kalau dasi atau kepalanya itu dicukupkan makan lah, itu berbahaya buat yang makan gitu. Karena mitosnya seperti itu guys. Kalau dagingnya jadi yang penting kepalanya dasi ya pemirsa. Tadi sudah hampir pemirsa, kita dapat burung hantu atau burung sekian itu. Katanya hewan itu malah nikmat itu dan daging gagak lebih nikmat itu katanya. Karena nggak pernah makan dia belum tahu. Yang sudah pernah makan itu tuh suara apa guys? Ngakunger jenengan bang niki bak kok nggih amet sewu niki kula asal burung gagak niki kula tersesat teng mriki. Yes, saya sendirian ya. Tak susul itu kasih naker kene gitu. Pantesan dari tadi itu saya itu merinding. Tuh, karena apa ikan. Burung gagak. Ini tambah ini.
takut. Oke. Iya. Apa boleh? Kenapa ya? Dikasih yang kering ini. Cuma merinding nih. Ini buat lagi. Ini yang tadi. Oke, ini itu enggak kasih lock no. Nah, ini itu enggak belum. Sampai itu prosesnya itu bisa tidak. Biar di luru bisa sama luru biar di luru ini musik nih ini kayak gitu ini kita ini kan kebetulan nah ini gitu.
Itu Serius. eh Hotel. Iya. Rumah papa gas tentu gas. Gas nitrogen. untuk genderuwo untuk Iya. Mungkin ada genderuwo. wong loro tok ning ngene kok. Aku sampean aku sing mampu berarti sampean mampu. Kan di sini kan angker, jadi mungkin genderuwonya itu ngendut. Dia tinggi nih. Tidak iki ya. Mungkin Sekarang kita waktunya tuh dari tak udah dikit. Korean api. Tolong apinya ini